Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala ingatlah, inna awliya Allahi, sesungguhnya beberapa walinya Allah adalah la khaufun, tidak ada kekhawatiran, adalah mauzud, alaihim atas awliya illah, walahum dan tidak ada bermula awliya Allah adalah yahzanuna bersedih siapa awliya Allah. Dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan fil akhirati, maksudnya di akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, hum bermula awliya Allah adalah alladzina orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina, wa kanu dan ada siapa alladzina adalah yattaquna bertakwa siapa alladzina, bertakwa Allah kepada Allah, bimtithali amrihi dengan menjalankan perintah Allah, wajtina binahyihi dan menjauhi larangan Allah. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Lahum adalah bagi aulia Allah al-busra bermula kabar gembira atau kebahagiaan fil hayati dunya, di dunia. Dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan fusirat, ditafsiri apa ini ayat, fi hadisin di dalam hadis, sahahahu sahaha yang menganggap sahih, hu akan ini hadis siapa al-hakimu imam hakim, ditafsiri bi ru'ya as-solihati dengan mimpi yang benar, yara yang bermimpi akan ru'yah solihah siapa ar-rajulu seseorang laki-laki, auturo atau ditampakkan apa ar-ru'yah solihah lahu bagi rajul, wa fil akhirati dan kabar gembira fil akhirati di akhirat, al jannati maksudnya surga, wa thawabi dan pahala, la tabdila tidak ada perubahan, li kalimatillah bagi beberapa kalimatnya Allah, dzalika bermula demikian itu, al madzkuru perkara yang disebutkan, huwa ia adalah huwa ia dzalik adalah al fauzu kebahagiaan atau keberuntungan, al azimu yang agung. Dalam kitab tafsir Jalalain dan juga Hasyiah Sawinyah dijelaskan ala di sini menggunakan adatut tanbih, yakni untuk mengingatkan kepada sami akan perkara yang akan disebutkan setelahnya. Inna auliya Allah, sesungguhnya beberapa wali-walinya Allah. Lafaz auliya adalah jamak daripada lafaz waliyun, yang mana waliyun mengikuti wazan fa'ilun, minal wala'i dari lafaz al-wala. Al-wala mempunyai beberapa makna. Ada kalanya al-wala bimana al-izzi, yakni makna kemuliaan. Ada kalanya al-wala bimakna nusrati, makna nusrah yakni pertolongan. Ada kalanya al-wala bimakna qurbi, yakni mendekatkan. Oleh karenanya salah satu daripada sifat-sifat kekasih Allah alladzi yataqarrabu ilallah, yakni orang yang senantiasa taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, bikulli ma iftaradallahu alaihi dengan melaksanakan semua perintah yang diwajibkan kepadanya, wa yakunu mustaghillan billah dan senantiasa hatinya istighfar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in nataqa bis sana'i 'ala Allah, ketika ia berucap maka ia memuji kepada Allah, wa in taharraka fi ta'atillah, ketika ia bergerak maka gerakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah beberapa daripada ciri ataupun sifat kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lafaz al-wali itu ada kalanya bimakna fa'ilin. Berarti ketika al-wali bimakna fa'ilin, berarti waliullah adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Atau bimakna maf'ulin dengan makna isim maf'ul. Berarti waliullah yakni orang
yang dimuliakan atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan daripada sifat-sifatnya aulia Allah dengan firman-Nya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Aulia Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Jadi wal makna anna aulia Allah hum alladzina ittasafu bil iman. Jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang mempunyai atau disifati dengan iman kepada Allah, wa huwa al-i'tiqadu as-sahihu, yakni keyakinan yang benar. Kemudian sifat yang kedua adalah wattaqwa. Jadi aulia Allah tidak hanya beriman tetapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul ma'murati wajtinabul manhiyati. Yani melaksanakan beberapa perkara yang diperintahkan dan menjauhi beberapa perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah memberikan janji-janji bagi orang yang bertakwa kepada Allah atau bagi kekasih-kekasih Allah dengan firman-Nya lahumul busra fil hayatid dunya. Lahum adalah bagi aulia Allah al-busra bermula kabar gembira fil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia. Ditafsiri pada kitab tafsir Jalalain al-busra fil hayatid dunya adalah dengan mimpi Allah berikan kepada kekasih Allah berupa keutamaan mimpi yang benar. Ada juga yang menafsiri bahwasanya kabar gembira di dunia adalah nuzulul malaikati bil bisyarah indal mauti. Turunnya malaikat ketika seseorang sedang ingin sakaratul maut, ketika seseorang sedang mengalami sakaratul maut, maka turunnya malaikat dengan memberikan kabar wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, memberikan kabar gembira berupa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada menafsirkan bahwasanya lahumul busra fil hayatid dunya adalah mahabbatul khalqi lahum, cintanya hamba-hambanya Allah kepadanya. Karena di dalam hadis disebutkan idza ahabballahu abdan nada Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril, fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya saya cinta kepada fulan. Fa'ahibbahu, maka cintalah engkau kepada fulan. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil kepada penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, fahibbuhu, maka cintalah engkau wahai penghuni langit kepada hamba tersebut. Fayuhibbu ahlus sama, maka penghuni langit cinta kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga lahumul busra fil hayatid dunya. Ada yang menafsiri adalah al busra fil hayatid dunya zuhurul karamati wa qada'ul hawaiji bisuhulatin. Yakni adalah tampaknya beberapa karamat kemuliaan, wa qada'ul hawaiji bisuhulatin, dan Allah kabulkan beberapa hajatnya dengan mudah. Oleh karenanya kekasih-kekasihnya Allah ketika di dunia, ketika ia ingin menghendaki sesuatu, maka Allah akan kabulkan dengan mudah. Kemudian tidak hanya fid dunya wa fil akhirati, dan juga di akhirat. Tentunya adalah bil jannati was sawabi, dengan masuknya surga dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li kalimatillah. Maksudnya tidak ada perubahan bagi Allah akan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasih-kekasihnya Allah. Dzalika huwa al-fawzul adzim. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
Wallahu a'lam bissawab.